tadi ngomongin transfer kayaknya nggak afdol kalau nggak ngomongin MU gitu kan, karena kebetulan nih akhirnya ya Sir Jim Ratcliffe ini berhasil membeli seprapat sahamnya MU nih 25%. Iya. Seprapat ya, bener nggak? Bener nggak? Betul. Bener ya. Nah, kira-kira 25%. ya, cuman masalahnya adalah mayoritas sahamnya itu masih dipegang sama Keluarga Glazer gitu. Jadi si Sir Jim Ratcliffe-nya mungkin nggak bisa bermanuver banyak, apalagi soal manuver transfer gitu. Nah, menurut lo gimana nih dengan kehadiran Sir Jim Ratcliffe di MU? Wajah baru seperti apa yang kita harapkan? Ya sebenarnya dengan jumlah sahamnya di MU aja kita udah bisa ngebaca nih cuma 25% kan. Berarti memang bisa dibilang mayoritas dari tim MU ini akan masih sangat mengandalkan seorang Glazer kan sebagai pemilik dari segi bagaimana kebijakan, dan jadi salah satunya kebijakan transfer juga. Dan gue pikir tidak akan ada perubahan yang besar ya di tubuh MU, karena memang si Ratcliffe ini hanya punya saham 25%. Dan jika kita bicara hubungannya ya dengan bursa transfer di bulan Januari ya, jika kita melihat beberapa musim terakhir pun memang transfer di bulan Januari ini sangat tricky karena memang ini terjadi di pertengahan musim, dan bisa dibilang banyak pemain-pemain top yang dipastikan akan dipertahankan oleh tim-timnya, ya kan? Dan kecuali tadi yang seperti Bro Mac ngomong kan, ada mungkin Arsenal yang mengincar Ivan Toney yang notabene mungkin bukan dari tim papan atas gitu kan. Dan Ivan Toney pun bisa dibilang timnya Brentford pasti akan memanfaatkan uang banyak gitu kan. Dan gue rasa MU pun seperti itu nih. Gue prediksi mungkin mungkin membeli pemain, tapi bukan pemain yang bisa dibilang bintang 5 atau kaliber bintang lah, yang bisa membuat MU bisa langsung bersaing lah di papan atas. Ya mungkin dia bisa membelinya pemain-pemain yang bisa dibilang ya di level-level tengah begitulah. Mungkin MU bisa beli pemain pakai jalur ordal. Jadi kan si Jim Ratcliffe ini dia punya saham juga kan, mayoritas bahkan di OGC Nice di Liga Prancis. Dan kebetulan MU ini lagi ngincer backnya tuh, si Todibo, Jean-Claire Todibo. Mudah-mudahan gue bacanya bener ya. Todibo. Padahal MU itu butuhnya menurut gue adalah butuhnya striker atau pemain winger yang tipenya mirip-mirip sama Anthony Martial. Karena Anthony Martial ini dengar-dengar mau dijual. Sancho juga mau dijual. Nah, itu yang gue rasa sih akan sangat dibutuhkan ya, dengan asumsi, dengan harapan tentunya Rasmus Højlund setelah 14 laga nggak bisa bikin gol, akhirnya bikin gol juga. Nah, mudah-mudahan nih konsistensinya bisa terlihat lagi nih di paruh kedua, terutama ya di paruh kedua gitu, Bro Mac. Dan ini tambahan ya, MU ini menurut gue sebelum dia membeli pemain justru akan sibuk untuk menjual pemain dulu kan. Bahkan di lini tengah pun banyak nama-nama yang ingin mereka jual, dan bahkan semalam sudah ada tuh ya si Donny van de Beek akhirnya dipinjamkan ke Eintracht Frankfurt kan? Dan selanjutnya bahkan ada isu-isu juga Casemiro ya yang ingin hengkang, dan juga ada nama-nama seperti Christian Eriksen gitu kan. Dan tampaknya sebelum manajemen MU ini akan membeli pemain, tampaknya mereka bakal sibuk juga nih untuk bersih-bersih dulu di timnya kan. Apalagi ada tadi Jadon Sancho ya yang sudah bisa dibilang udah tidak main cukup lama karena punya masalah dengan Erik ten Hag gitu. Ya. Dan jika melihat performa MU pun masih menarik nih, performanya masih fluktuatif kan, naik turun kan. Dan MU yang menarik ini adalah di pertandingan di mana mereka diunggulkan untuk menang, mereka justru sebaliknya kalah. Dan saat mereka justru tidak diunggulkan, mereka justru bisa menang. Dan ini adalah PR Erik ten Hag lah di sisa musim ini, bagaimana dia harus menyulap tim MU ini bisa lebih konsisten lagi, meskipun seperti gue prediksi lah kayaknya nggak ada lah pemain-pemain top yang akan datang ke MU di bulan Januari lah. Ya, walaupun kabar bagusnya, menurut pengakuannya Jim Ratcliffe, ini ngaku-ngakunya dia aja ya. Bukan Ratcliffe-nya, Erik ten Hag-nya. Ngaku-ngakunya si ten Hag-nya nih bahwasanya dia sudah berbicara sama si Jim, sama Bapak Jim. Bapak Jim berdua tuh dia katanya udah diskusi bahwasanya satu visi misi soal transfer policy atau kebijakan transfer gitu. Jadinya kita tunggu aja lah bakal menarik semenarik apa nih wajah MU yang baru di paruh kedua gitu, Bro. Dan yang menarik ini di Januari adalah banyak tim-tim ya di Premier League, sebenarnya bukan di Premier League aja kan, di semua liga kan, harus melepas banyak pemain-pemain penting mereka ke Piala Afrika dan Piala Asia, ya kan.
Dan ini sangat menarik nih. Ada kritik dari pelatih Australia ya, si Graham Potter ya kalau nggak salah. Pelatih Gue nggak tahu. Ya pelatih Australia lah bukan lupa gue namanya. Dia bilang penyelenggaraan Piala Asia dan Piala Afrika di saat musim sedang berjalan ini merepotkan tim-tim seperti mereka yang mayoritas pemainnya di Eropa. Ya kan Australia kan seperti kita ketahui bahkan mungkin hanya satu atau dua pemain timnas Australia yang main di liga lokal ya kan. Iya. Mayoritas pemain ada di Liga Inggris dan di Liga Eropa. Liga top Eropa lah. Ini akan menyulitkan mereka dalam memanggil pemain karena mungkin ada tim-tim yang bisa saja ya bersandiwara ya mungkin pemainnya cedera biar tidak bisa dilepas ke Piala Asia atau Piala Afrika kan. Iya. Dan siapa nih nama-nama top dan menurut lo siapalah tim yang bakal sangat kehilangan pemainnya di periode Piala Afrika dan Piala Asia ini? Ya, kalau di Liga Inggris di let's say di top 7 gua rasa West Ham bakal terpengaruh banget karena di sana ada Naif Aguerd. Itu dia Aljazair ya kalau nggak salah deh. Maroko Naif Aguerd backnya, kemudian Said Ben Rahma di Aljazair sama Mohamed Kudus. Wah. Nah pemain lagi gacor-gacornya tuh. Oh iya benar lagi on fire. Lagi on fire iya. Kemudian Liverpool yang tadi kita udah bahas ya, ada Wataru Endo sama siapa? Mohamed Salah. Dia satu di Afrika, satu di Piala Asia kan. Kemudian Spurs juga lumayan tuh. Ada Son Heung-min ya. Iya, terus beberapa pemain beberapa pemain dari Afrika ini juga bakal cabut. Tapi yang paling enak sebenarnya itu justru Man City. Oh, nggak ada pemain Afrika ya? Nggak ada pemain Afrikanya, pemain Asia juga nggak ada. Nggak ada ya dia. Gitu ada satu. Aman ya dia. Nah orang-orang itu Jeremy Doku bukan Afrika bro Mek. Jeremy Doku tuh Belgia kalau nggak salah. Iya. Ya yang jelas yang paling kerasa banget itu sebenarnya gue sebutin tadi ya, yang salah satunya itu beberapa di antaranya itu sama Wolves juga, Nottingham Forest kalau bicara di luar top 7 ya. Itu juga lumayan bakal terpengaruh banget sih gitu, apalagi 1 bulan gitu. Iya. Arsenal juga sebenarnya banyak, Thomas Partey, Elneny gitu, cuman si Thomas Partey ini kebetulan banget nih, gue nggak tahu ini mungkin yang tadi lo bilang. Iya betul, sandiwara. Thomas Partey itu menolak, dia bilang laporannya Thomas Partey menolak panggilan timnas, tapi di sisi lain dia terus dalam keadaan cedera begitu. Nah, gua nggak tahu nih cederanya diada-adain apa bagaimana, kita nggak tahu. Gak mau suuzon sih gua. Kasus sama ada di tim Brighton ya. Iya benar. Si Kaoru Mitoma nih. Kemarin Kaoru Mitoma cedera dan bahkan si pelatihnya Brighton Roberto De Zerbi udah bilang nih, Mitoma bakal out sekitar 4-6 pekan ya kan. Iya. Tapi yang menariknya adalah saat si pelatih Jepang mengumumkan skuad untuk Piala Asia, justru Mitoma masuk nih namanya nih kan. Sama Takehiro juga Tomiyasu. Iya, padahal betul. Cedera juga dia. Iya. Itu tetap dipanggil gitu. Betul. Dan ini membuktikan bahwa tadi ya kita lihat bagaimana nanti politik-politiknya lah nih ya dalam melepas pemain ini ya, apa benar-benar bakal dilepas atau seperti apa. Dan yang pasti berbicara tentang timnas Jepang pun ini nanti akan ketemu Indonesia nih. Iya. Kan? Gue sih berharapnya nih Mitoma bisa duel nih sama Asnawi atau mungkin sama Sen Patinama di sana kan. Mudah-mudahan bakal menarik apa Jordi Amat ketemu sama Mitoma atau siapa Wataru Endo duel di lini tengah, ada Marcelino versus Wataru Endo, kan bakal seru banget itu. Betul. Walaupun gue dalam hati kecil gue berharap banyak pemainnya yang absen kayak Jepang gitu. Cuman Jepang ya. Jepang tetap aja tim yang kuat dan bakal menarik sih nanti pas Piala Asia Indonesia, kita harus dukung lah timnas Indonesia. Dan bahkan menariknya Jepang kemarin satu dicoba lawan Thailand, mereka belum bermain pemain-pemain yang Eropanya belum main nih, tapi udah menang 5-0 tuh Thailand loh. Lawannya Thailand, Raja Asia Tenggara kan. Gila dibantai 0-5. Berarti kan menunjukkan kalau timnas Jepang itu ya yang gue bilang tadi, timnas Jepang walaupun banyak pemainnya yang absen atau belum kumpul ya, tetap aja adalah tim yang kuat gitu bro Matt. Iya. Ini terakhir nih, jadi siapa kira-kira prediksi lu nih? Tadi kan kita di awal bola break udah awal-awal episode kita udah prediksi nih kan siapa yang juara. Kita prediksi lagi nih sekarang ya kan. Juara akhir musimnya maksudnya? Juara akhir musim. Lo dulu deh. Kalau gue tadi masih Liverpool lah. Liverpool ya? Ya udah gue Man City aja. Biar enggak sama ya. Ini sampingan apa? Oke. Kalau gue Man City, yang kedua Liverpool, yang ketiga Aston Villa. Gua posisi pertama Liverpool, posisi kedua City, posisi ketiganya Arsenal lah masih lah. Aston Villa nggak ada. Aston Villa mengendur lah ntar nih pasti. Paling
ujung-ujungnya ke Liga Eropa lah pasti. Oh gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti yang ikut Liga Champions ada stok jatahnya 5 karena West Ham nanti mau juara Liga Eropa, Bro. Finalnya ketemu AS Roma kan? Oh iya, bener janjian kita ya. Janjian. Yo, apalagi Bro Mek? Nih tadi kita udah dikasih kode, tampaknya episode kali ini sudah berakhir. Sampai jumpa di episode Bola Break berikutnya, tentu dengan tema-tema dan juga pembicaraan tentang sepak bola internasional yang lebih menarik lainnya. Gua Henry, gua Grega, kita pamit undur diri dulu dari Tangerang.